Om Swastiastu. Saya Putu Priscilla Rosari, saya nomor absen 22, saya kelas 2 DNDI. Saya dari jurusan Administrasi Niaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi perpajakan bab 2 sampai bab 6. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bab 2, pajak penghasilan umum. A. Dasar hukum. Sejak tahun 1984, PPh dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Undang-Undang PPh ini mengalami beberapa perubahan, yakni pertama dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, ketiga dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang pajak penghasilan menganut asas material, artinya penentuan pajak terutang tidak tergantung pada surat ketetapan pajak. B. Subjek pajak PPh. Yang termasuk subjek dari pajak penghasilan umum adalah A. Orang pribadi, B. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, PT, CV, BUMN, BUMD, perseroan, dan lainnya. Yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau izin tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun dan badan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. C. Tidak termasuk subjek pajak PPh. Yang pertama, kantor atau badan perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat A. Bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain selain jabatan di Indonesia. B. Negara yang bersangkutan memberikan timbal balik. Yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat A. Indonesia menjadi anggota dari organisasi tersebut. B. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya dari iuran. 3. Pajak penghasilan pasal 21 atau pasal 26. A. Dasar hukum. Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak WP orang pribadi dalam negeri atau WP-OPDN disebut PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah perorangan, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi. Yang B. Wajib pajak PPh pasal 21. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan 1. Pegawai, 2. Penerima uang pesanan, pensiunan, ataupun manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan antara lain meliputi A. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan akuntaris. Yang ke B. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, pegawai peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Olah-ragawan. D. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. E. Pengarang, penelitian, penerjemah. F. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada sesuatu kepanitiaan. G. Agen iklan. H. Pengawas atau pengelola proyek. I. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan. 4. Pajak penghasilan pasal 22. A. Dasar hukum.
PPh penghasilan 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembawaan barang, dan badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang usaha lain. Dasar hukum adalah Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008, khususnya Pasal 22, menjelaskan dan keputusan-keputusan penduduknya. B. Pemungut pajak PPh Pasal 22. Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Kedua, Direktorat Jenderal Pembendaharaan, bendahara pemerintah baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah, melakukan pembayaran atas pembelian barang. Ketiga, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanjaan negara atau APBN dan atau belanja daerah atau APBD, kecuali badan-badan tersebut pada angka 4. Bank Indonesia atau BI, PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog, PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, Perusahaan Listrik Negara atau PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN. Yang kelima, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Yang keenam, produsen atau importir bahan bakar minyak gas dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak gas dan pelumas. Yang ketujuh, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka di pengukur. Bab 5, Pajak Penghasilan Pajak Pasal 23. A. Dasar Hukum. Pajak penghasilan PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan. Selain telah dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 tentang pada akhir bulan dilakukan pembayaran penghasilan atau akhir bulan, terutamanya penghasilan PPh Pasal 23, yang dipotong selanjutnya disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos 82 Giro menggunakan surat setoran pajak atau SSP. B. Subjek pemotong pajak PPh Pasal 23. 1. Badan pemerintah, 2. WP Badan Dalam Negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, 5. WP orang pribadi sebagai WP Dalam Negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa jasa, yaitu 1. Akuntan, arsitek, dokter, pejabat, pembuat akte tanah atau PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang bekerja bebas. B. Orang pribadi yang menjalankan usaha dengan pembukuan. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah WP Dalam Negeri atau Badan Usaha Tetap atau BUP. Bab 6. Pajak Penghasilan Pasal 24. A. Pengertian. Pajak penghasilan Pasal 24 adalah merupakan pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. B. Penggabungan penghasilan.
Untuk pengabuan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Pertama, penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Kedua, penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Ketiga, penghasilan merupakan dividen yang diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri atau penyertaan modal dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Jika penyertaan modal di luar negeri oleh WP atau ditambah WP, DN, dan lainnya lebih dari 50%, modal perusahaan dan dilakukan pada perusahaan yang tidak menjual sahamnya di bursa efek, maka saat diperoleh dividen adalah sebagai berikut. Pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT PPh di luar negeri untuk tahun pajak PBS. Pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir, bila badan usaha di luar negeri tersebut tidak punya kewajiban menyampaikan SPT. Dan yang terakhir, besarnya dividen adalah besar dividen yang menjadi haknya jika lewat waktu tersebut atau sebesar dividen yang dibagikan bila belum lewat waktu tersebut. Nah, sekian pemaparan materi atau ringkasan materi dari bab 2 sampai bab 6 materi perpajakan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.